Nah, ini jelas kelihatan ya, untuk lemnya masih kurang rapi. Ini kurang rapi. Ini banyak banget lem yang kurang rapi nih. Sepertinya di bagian QC-nya ini nih, warnanya sampai ke outsole rubbernya nih. Terus di sini lemnya juga kurang rapi. Di sini juga kurang rapi dia di sini nih, di bondingnya, di assemblingnya. Mungkin di bagian assembling harus diperhatikan lagi kerapian untuk ini nih mengerut nih, padahal ini belum dipakai. Jadi buat 910 tolong diperbaikin ke depan ya. Ini juga lemnya belepotan banget. Nih lemnya nih kurang rapi, putih-putih semua nih. Aduh ya Allah. Jadi kalau kita mau pakai begini, jadi kayak nggak pede gitu mau pakai. So guys, hari ini saya akan unboxing sepatu HZ dari Nenten. Kita unboxing sepatu dari Nenten ya. Ini untuk modelnya HZ 1.5 biru dongker. Ini inner box-nya udah penyok-penyok begini, mungkin di kurirnya dilempar-lemparin. Ini HZ biru dongker jingga size 41. Untuk size catnya ada di belakang sini. Oke, kita akan unboxing. Unboxing. Nah, ini dia HZ 1.5 biru dongker jingga. Bagus sih warnanya cuy, bagus. Nah, ini koleksi sepatu Nenten. Ini ada dikasih silika gel. Nah, ini fungsinya untuk sepatunya biar sepatunya awet. Nah, ini saya akan review dengan jujur sepatu ini. Buat teman-teman di sini mungkin masalah di produksinya, ada sedikit masalah di produksinya nih. Ininya nggak lurus, no? Ininya nggak lurus, nggak tahu kenapa begini dia nggak lurus. Kayaknya ini B grade bukan A grade. Sedikit ada kecewanya sih. Lemnya di sini, lemnya belepotan. Di sini kayak nggak rata. Lemnya di sini nih. Lemnya kemana-mana. Nah, untuk outsole-nya, midsole-nya empuk dia midsole-nya. Nah, untuk jahitan uppernya di sini, lihat aja nih benangnya nggak bagus jahitannya. To be honest ya, saya review ini mungkin buat bahan koreksi untuk 910 biar semakin rapi lagi. Soalnya di mungkin bagian di bayarnya sendiri yang inspeknya nggak teliti. Dia di QC-nya nggak benar-benar ditekanin biar kualitasnya bagus. Lihat aja nih lemnya nih belepotan kemana-mana. Ini bisa lolos ini loh, bisa lolos QC. Ini ada hitam-hitam nih di midsole-nya, nggak tahu ini kenapa.
padahal ini baru unboxing loh. Sedikit kecewa sih, warnanya di sini jelek, dia kayak pucat. Terus di sini back counternya gak tau kenapa ini begini. Oh, begini amat ya, dia nggak lurus, dia nggak lurus, ada agak bengkok ke sini, dia nggak lurus, it's not straight. Itu untuk bagian depannya. Untuk eyeletnya sendiri, dia untuk hole-nya sendiri ini nih kayak kurang bagus, jahitannya juga nggak rata, nggak bagus, pokoknya nggak tahu deh, jahitannya kurang rapi, di mana-mana kurang rapi jahitannya. Di sini juga nggak, jahitannya kayaknya miring-miring begitu, nggak rapi. Ini nggak rapi, kurang rapi itunya jahitannya. Terus eyeletnya di sini, hole-nya di sini, ini nih, lihat nih buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, kelihatan bulu-bulu di sini. Kalau ini ketarik-tarik begini, dia jadi uppernya rusak, bagian dalamnya begini. Kok sepertinya makin kesini kualitas 910 ini gimana ya? Ininya juga dia nggak ditutup di sininya, ininya nggak ditutup. Ini yang ini cuy, jadi ini kayak tanggung, kerjanya nggak ditutup begini, dia kayak tanggung begini, jelek. Apa ya, ini bukan cari-cari kesalahan produk ini, cuman nggak, gimana ya, memakai sepatu kayak gini nggak tahu. Terus tapi produk sebelumnya nggak pernah saya temui begitu, baru kali ini saja. Ini jorok, ini hitam-hitam, di sininya hitam-hitam nih di midsole-nya. Mana kelihatan nggak ya? Nah ini hitam-hitam nih. Itu yang bagian kiri sepatu yang sebelah kiri. Kita lihat yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanannya nggak tahu, ini miring juga. Kenapa? Atau kenapa ya? Atau agak miring. Sama lemnya juga belepotan begini, lemnya nggak rapi, Nah, apalagi di sini, astaga, nggak rapi banget. Nggak tahu kenapa ini lewat lolos QC ya, yang bagian inspect di pabriknya sono kayaknya nggak bener tuh kerjanya. Ini juga ngembosnya atau apa? Ngembos ya, ngembosnya di sini nggak bagus. Terus ini lemnya di sini juga nggak bagus nih, lemnya. Kurang bagus ini, apalagi nih nggak rapi. Nggak tahu ya kenapa begini, apa dia punya pabrik. So far bagus, hanya ada sedikit hal-hal kecil yang harus diperhatikan saat produksinya. Nah, untuk midsole di sini ini agak melengkung dikit, nggak rata, beda dengan ini juga lemnya belepotan banget nih. Ini nih
nggak bagus. Tapi sudah dibeli ya, bagaimana lagi. Beda sama ini, kalau yang ini kan lemnya rapi, outsole-nya juga bagus, midsole-nya juga bagus. Ini lemnya nggak ada yang berantakan, hanya ada sedikit doang di sini. Tapi midsole-nya nggak ada yang ketekan-tekan gitu, maksudnya mulus saja. Tapi kok ini kayaknya midsole-nya jelek ya di sini. Ini jelek. Kenapa makin kesini produk 910 kayak kurang bagus ya di QC-nya, quality control-nya. Ya, nggak tahu lah. HZ 1.5 sebagai distributor, kita saranin nggak ya? Lemnya nih belepotan. Bukan bermaksud menjelekkan produk ini, produknya bagus, tapi sayangnya di bagian inspeknya di sono siapa nggak tahu kali kerjanya gimana. Sepertinya dia nggak rutin tiap hari inspek di QC-nya. Ini tuh capnya nih jelek banget, bagian depannya noh. Tadi kita coba pakai dulu ya. Oke sih. So guys, saya akan coba review sepatu ini. Ini namanya HZ 1.5 biru dongker, jingga, biru dongker jingga. Nah, ini jelas kelihatan ya. Untuk lemnya masih kurang rapi. Ini kurang rapi. Ini nih, banyak banget lem yang kurang rapi nih. Sepertinya di bagian QC-nya ini nih, warnanya sampai ke outsole rubbernya nih. Terus di sini lemnya juga kurang rapi, di sini juga kurang rapi dia di sini nih, di bondingnya, di assemblingnya.
mungkin di bagian assembling harus diperhatikan lagi kerapian untuk ini nih mengerut nih, padahal ini belum dipakai. Jadi buat 910 tolong diperbaikin ke depannya. Nah, ini juga lemnya belepotan banget nih, lemnya nih kurang rapi, putih-putih semua nih. Aduh ya Allah. Jadi kalau kita mau pakai begini, jadi kayak nggak pede gitu mau pakai. Nah, untuk bagian back counternya di sini kayaknya kurang rapi deh, kurang rapi, jelek banget. Terus udah ding, ini benangnya nggak rapi jahitannya. Ini lumayan rapi di sini jahitnya, rapi. Terus untuk kalau boleh dikasih eyelet di sinilah biar nggak cepat rusak. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke bagian uppernya. Nah, ini untuk uppernya di sini embossnya kurang bagus. Oke, kita akan lihat di bagian materialnya sendiri. Bagian materialnya yang pertama dia disebut hyperwrap. Hyperwrap ini adalah sebuah lapisan ini, hyperwrap. Hyperwrap adalah sebuah lapisan plastik tipis pada bagian upper sepatu yang berfungsi untuk memberikan struktur yang baik pada sepatu tanpa memberikan tambahan beban yang signifikan dan tidak mempengaruhi fleksibilitas sepatu. Nah, hyperwrap ini adalah yang ini. Hyperwrap ini untuk memberi struktur pada single mesh yang ini. Tanpa hyperwrap dia nggak ada strukturnya, maksudnya nggak ada bentuknya. Jadi hyperwrap ini memberikan bentuk ke single mesh yang ini nih, tanpa menambah berat yang signifikan karena ini tanpa jahitan. Jadi tanpa jahitan dia nggak mempengaruhi beban untuk sepatunya. Ini hyperwrapnya nih, hyperwrap. Ini nih, nah ini kalau misalnya kena air nggak langsung tembus, nggak masuk ke dalam, jadi cukup bagus untuk sebagai uppernya. Nah, sekarang kita ke bagian hexakas. Hexakas itu adalah insole EPA yang didesain untuk memberikan kenyamanan, yaitu untuk hexakas untuk insole-nya itu. Ini insole di dalam, dia berbentuk heksagonal di dalamnya. Untuk insole-nya di dalam sini, insole nggak usah dicopot lah. Terus yang bagian seterusnya adalah teknologi sole yang dirancang agar dapat memberikan cushioning dan energy return yang baik pada saat berlari. Terbuat dari butiran EVA yang dicetak dan dikompresi. Tingkat kenyalan atau hardness yang sudah disesuaikan untuk kebutuhan berlari. Oke, apa ini? Teknologi sole. Oh, ini tapi ini rubber ya, atau itu. Terus air flexol, teknologi midsole yang sangat empuk dan ringan, terbuat dari campuran bahan busa dan karet. Kandungan busa dalam sole ini menciptakan lari yang lebih nyaman, menyenangkan, dan kandungan karet dalam sole ini memberikan traksi yang lebih maksimal serta ketahanan akan abrasi. Ini midsole ini terbuat dari air flexol. Air flexol ini campuran dari busa dan karet, tapi kelihatannya di sini busanya lebih komposisi busanya lebih banyak daripada karetnya di midsole ini, karena dia empuk banget, empuk, lebih ke busa dia. Komposisi busanya lebih banyak daripada karetnya sehingga lebih ringan. Itu air flexol, jadi tahan terhadap abrasi. Terus yang berikutnya adalah teknologi compressed outsole. Sole bagian bawah terbuat dari campuran EVA dan karet yang dicetak dengan teknik press, membuat sole lebih ringan dan tahan abrasi. Ini masih tetap yang ini outsole-nya. Terus Maxi Breath Upper Tech, material upper yang terbuat dari bahan polyester yang dapat diberikan corak, diatur tingkat gramasinya dan elastisitasnya, memiliki karakter material yang kuat, ringan, dan memiliki tingkat sirkulasi yang baik. Maxi Breath Upper ini Maxi Breath bernafas.
Jadi dia ada pori-pori kecil sebagai sirkulasi udara, sehingga kalau saat dipakai untuk berlari dia ada sirkulasi udaranya, jadi kaki tidak terasa panas. Tapi di sini transparan. Namun di bagian di sininya, di sampingnya di bagian dalam dikasih foam. Nah yang ini nih, yang ada garis-garis ini dikasih foam di dalam supaya ketika uppernya ini menyentuh kaki, bersentuhan dengan kaki, dia agak lembut. Ini yang ini nih foam ini, yang ini collar foam yang ini. Terus ini ada yang transparan sedikit-sedikit, itu berarti nggak ada collar foamnya di dalam. Yang ini collar foam, di dalamnya ada busa, supaya nanti kalau misalnya upper ini bersentuhan dengan kaki, dia nggak menyakiti kaki, karena dia agak kaku. Jadi misalnya kalau bahan kayak gini langsung bersentuhan dengan kaki, dia agak sakit, apalagi saat berlari, jadi nggak merasa nyaman. Tapi ini karena tipis banget, walaupun tipis tapi dia keras, kuat, materialnya kuat nih, jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau pakai lari. Oke guys, HZ 1.5 ini jelek ya, embossnya nggak bagus dia. Tapi ini kenapa bisa lewat ini ya, lewat QC ya, nggak tau lah. Yang inspeksi di pabriknya nggak bener kerjanya. Ini B grade, ini bukan A grade, sepatu reject ini sebenarnya harusnya. Ini lihat aja, ini baru unboxing tadi, tapi barangnya udah begini. Buat 910 tolong diperbaiki lagi kualitasnya, diperhatikan lagi kualitas produknya. Tolong diproduksinya diperhatiin lah, biar masyarakat, customer nggak kecewa. Oke.